Demi membalas kekalahan kakaknya, seorang petarung amatir belajar bela diri dari seorang kakek tua. Apakah ia bisa menguasai jurus Dewa Mabuk yang sempat ia remehkan? Hai everyone, welcome to UBR Entertainment. Apa kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga dalam keadaan baik. Kali ini kami akan menceritakan sebuah alur film berjudul Duel The Final Round. Namun sebelum mulai, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu channel ini agar kalian selalu update dan tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Oke, tanpa basa-basi lagi, sebab kita bukan membahas hal yang basi, inilah seluruh jalan cerita lengkap film Duel The Final Round versi UBR Entertainment. Film dimulai dengan adegan pertarungan antara dua orang pria. Setelah memenangkan pertarungan, tokoh utama yang bernama Pung Ho mendapatkan uang kemenangan dari lawannya. Kagum dengan kemampuan Pung Ho, si lawan menghadiahinya sebuah buku berjudul Kung Fu Dewa Mabuk. Pung Ho mendapatkan sedikit uang dengan bertarung. Ia melakukan itu karena belum mempunyai pekerjaan tetap. Pung Ho tidak tertarik dengan buku yang diberikan oleh lawannya. Saudara kandung Pung Ho yang bernama Kang Ho merupakan seorang detektif polisi. Kang Ho dan partnernya Soun sedang mengintai seorang tersangka di parkiran. Tidak berapa lama, orang yang mereka tunggu pun tiba. Si tersangka yang seorang direktur harus ditahan karena telah melakukan pemerasan dan pembunuhan. Lalu, para pengawal si direktur datang untuk membantu bosnya. Dengan lugasnya, Kang Ho dapat mengungguli lawan-lawannya, sementara Soun kewalahan menangani si direktur hingga si direktur melarikan diri. Namun dengan cepat, Kang Ho dapat menghentikan pergerakan si direktur. Video pertarungan Kang Ho dan 5 pengawal direktur viral di media sosial. Pung Ho iri melihat saudaranya yang bisa masuk televisi. Kedua saudara ini tinggal dalam satu rumah. Kang Ho yang single parent merawat anaknya seorang diri setelah istrinya meninggal dunia. Keesokan harinya di kantor polisi, Kang Ho didatangi oleh seorang wanita imigran. Wanita itu melaporkan bahwa pacarnya sudah hilang selama 3 hari. Pacar wanita itu adalah orang Indonesia yang bernama Dwi. Dwi mendapatkan uang dengan cara bertarung. Kemudian, rekan Kang Ho berkata telah ditemukan jenazah seorang imigran korban dari pemukulan. Jenazah Dwi dibuang di sungai untuk menghilangkan bukti. Dwi ikut serta dalam program game nyata yang diberi nama Duel. Dwi tewas ketika mengikuti program pertarungan itu. Berkat tim cyber kepolisian, mereka mendapatkan data seorang pemain yang juga bergabung dalam program duel tersebut. Malam harinya, Pung Ho sedang menunggu lawan tanding barunya. Namun ternyata yang datang adalah Kang Ho, saudaranya. Kang Ho terkejut mendapati orang dengan julukan Big Boss adalah adiknya sendiri. Kemudian, Kang Ho pun harus menahan adiknya. Di dalam penjara, Pung Ho memohon-mohon kepada saudaranya untuk dapat dibebaskan. Tetapi, Kang Ho semakin marah dan kecewa karena adiknya ikut dalam program duel tersebut. 네가 당사인데요? 나짭지님? 형! Setelah menjalani persidangan, Pung Ho mendapat hukuman membayar $300 dan sanksi sosial selama 120 jam. Pacarnya yang bernama Jungran sangat kecewa dengan dirinya. Jungran memutuskan hubungan mereka. Jungran berkata, "Jangan hubungi diriku lagi." Pung Ho menjalani sanksi sosial dengan melayani para lansia di rumah mereka. Pung Ho ditunjuk untuk melayani seorang lansia bernama Kakek Huang. Walaupun sudah tua, tetapi Kakek Huang masih kelihatan sehat. Saat bertemu, Kakek Huang langsung menyuruh Pung Ho membawakan minuman. Pung Ho terpaksa melayani Kakek Huang. Kalau ia menolak, maka ia akan melayani seorang nenek tua yang kotor. Kemudian Pung Ho melayani Kakek Huang. Ia protes karena Kakek Huang memiliki banyak kain yang kotor. Dengan gesitnya, Kakek Huang melempari Pung Ho dengan botol minuman. Keesokan harinya, Pung Ho kembali melayani Kakek Huang. Melihat Kang Ho yang sedang banyak pikiran, Kakek Huang menyuruhnya untuk pulang lebih cepat. Pung Ho menghubungi Jungran kembali. Setelah bertemu, Pung Ho menghadiahi Jungran sebuah kalung emas. Ia mencoba mendapatkan hati Jungran kembali, namun Jungran tidak mau menerima hadiah tersebut. Kemudian bos Jungran yang bernama Jahi datang menemui mereka. Jahi menyuruh Jungran kembali masuk ke dalam. Karena merasa terganggu, Pung Ho pun meninju Jahi. Namun hebatnya, Jahi dengan mudah mematahkan tinju Pung Ho.
Cerita berlanjut. Pung Ho menemani kakek Huang membeli minuman. Melihat kelakuan kakek Huang, Pung Ho khawatir ia harus membayar minuman itu. Tetapi kakek rupanya kaya raya. Ia membayar minumannya dengan kartu debit platinum. Baru saja keluar dari minimarket, Pung Ho berpapasan dengan seorang pencopet. Tentu saja, Pung Ho langsung mengejar pencopet tersebut. Pung Ho mengejar pencopet sampai ke jalan buntu. Namun rupanya, pencopet-pencopet lainnya pun muncul. Dengan pedenya, Pung Ho lantas mengajak mereka berkelahi. Tapi naasnya, Pung Ho malah menjadi bulan-bulanan para pencopet. Lalu kakek Huang datang menyusul Pung Ho. Ternyata kakek Huang adalah seorang master bela diri. Para pencopet itu tidak berkutik menghadapi kakek Huang. Kakek Huang juga sempat memamerkan jurus dewa mabuk andalannya. Malam harinya, Pung Ho mengambil buku yang ia buang. Rupanya buku berjudul Kung Fu Dewa Mabuk ditulis oleh kakek Huang. Kakek Huang dulunya juga sering berperan dalam film-film besar bersama pemain terkenal seperti Jackie Chan. Pung Ho kagum dengan kemampuan kakek Huang. Ia meminta kakek Huang mengajarkannya jurus Dewa Mabuk. Kakek Huang bersedia mengajarkan jurus Dewa Mabuk kepada Pung Ho. Tetapi sebelumnya, Pung Ho harus terbiasa minum minuman beralkohol. 사부님, 제게 치권을 가르쳐 주십시오. 뭘 배우고 싶다고? 누구야 너? 이 쌍놈의 새끼. Kang Ho dan rekan polisi lainnya sedang merayakan kenaikan jabatan ketua mereka. Di tengah perayaan, Kang Ho ditelepon oleh seseorang. Setelah berbicara sebentar, Kang Ho langsung pergi meninggalkan rekan-rekannya. Ternyata, Kang Ho meninggalkan rekan-rekannya untuk mengejar pemain duel lainnya. Setelah itu, Pung Ho mendapati Kang Ho masuk rumah sakit ruangan ICU. Kang Ho ditemukan dalam keadaan tidak sadarkan diri di sekitar Taman Jamsil. Soon menjelaskan bahwa Kang Ho mengejar pemain duel lainnya. Namun polisi tidak tahu siapa identitas pemain tersebut. Sebelumnya, Jae-hee, direktur dari G-Soft, sedang memimpin rapat di kantornya. Jae-hee tertarik melihat video viral pertarungan Kang Ho. Jae-hee rupanya juga ikut bermain dalam program duel. Kali ini, ia ingin bertarung dengan seorang YouTuber Indonesia bernama Dwi. Awalnya, Dwi dengan pencak silatnya dapat mengungguli Jae-hee. Tetapi, Dwi akhirnya juga kalah karena Jae-hee belum mengeluarkan seluruh kemampuannya. Dan terungkap bahwa Jae-hee lah yang sudah menghabisi nyawa Dwi. Untuk menghilangkan jejak, jasad Dwi dibuang oleh pihak program duel. Jae-hee rupanya belum puas mendapatkan kemenangan. Ia meminta lawan tanding selanjutnya. Jae-hee sudah menunjuk lawan bertarungnya. Lawan bertarung Jae-hee berikutnya adalah Kang Ho. Pihak duel juga menelpon Kang Ho untuk diarahkan bertarung dengan Jae-hee. Kang Ho juga diminta untuk datang sendirian. Jae-hee dan Kang Ho pun bertemu. Dalam lebatnya hujan, mereka bertarung habis-habisan. Kang Ho belum dapat mengimbangi kemampuan Jae-hee. Dengan mudah, Jae-hee dapat mengalahkan Kang Ho. Selanjutnya, Pung Ho meminta bantuan para pemain duel lainnya untuk menemukan siapa yang telah mencelakai Kang Ho. Tidak butuh waktu lama, Pung Ho mendapatkan sebuah informasi. Pung Ho dan pemain duel lainnya menjumpai Pak Iman yang merasa pernah bertarung dengan orang tersebut. Pak Iman berkata orang itu memakai topeng. Setelah bertarung, Pak Iman diberikan uang tutup mulut sebesar 30.000 won. Pak Iman juga berkata orang itu memiliki bekas luka cakaran di lehernya. Setelah mendapatkan informasi, Pung Ho langsung mengatakan ciri-ciri orang tersebut kepada Soeun. Setelah mengingat-ingat kembali, Pung Ho akhirnya sadar bahwa bos Jungran juga memiliki bekas cakaran di lehernya. Untuk memastikan dugaannya, Pung Ho mengirimkan foto Jae-hee kepada Pak Iman. Pak Iman langsung mengiyakan Jae-hee adalah orang yang ia lawan. Rekan polisi yang meneliti riwayat hidup Jae-hee menemukan bahwa pada usia 11 tahun, Jae-hee menikam ibu dan ayah tirinya. Sesudah menepis semua keraguannya, Pung Ho langsung mendatangi Jae-hee di kantornya. Setelah bertemu Jae-hee, Pung Ho semakin yakin karena Jae-hee memiliki bekas luka cakaran. Pung Ho yang tidak sabaran langsung mencoba menyerang Jae-hee. Namun sayangnya dengan mudah Jae-hee dapat menumbangkan Pung Ho. Lalu Soeun datang untuk menahan Jae-hee. Di kantor polisi, Soeun menginterogasi Jae-hee. Jae-hee berdalih pada waktu kejadian ia berada di rumahnya. Soeun terus mencoba mendapatkan pengakuan Jae-hee. Namun Jae-hee tidak mau mengaku karena ia tahu polisi tidak memiliki bukti kuat untuk menahannya. Ternyata tanpa Pung Ho ketahui, Soeun mengirim polisi lain menjemput Pak Iman sebagai saksi yang memberatkan Jae-hee. Polisi yang diutus menjemput Pak Iman menemukan Pak Iman mati gantung diri. Karena saksi Pak Iman sudah meninggal dan mereka tidak memiliki bukti, polisi pun harus membebaskan Jae-hee. Pung Ho tidak suka melihat Jae-hee bebas begitu saja. Ia langsung mencoba meninju Jae-hee. Namun sekali lagi, Jae-hee dengan mudah menepis pukulan Pung Ho. Jae-hee memanasi Pung Ho. Ia berkata saat ia melawan Kang Ho meminta ampun untuk diselamatkan. Pung Ho juga menuduh ketua polisi menerima suap dari Jae-hee.
Soon yang kasihan mencoba menenangkan Pung Ho. Tidak lama kemudian, Pung Ho tidak rela Jae-hee lepas begitu saja. Ia menemui Jae-hee dan mengajaknya bertarung. 빌들아, 살려달라고 질질 짜면서 병신같이. Dalam keadaan terluka, Pung Ho pergi ke rumah kakek Huang. Merasa kasihan melihat Pung Ho, kakek Huang mengobati luka-luka di badannya. Setelah itu, Pung Ho meminta kakek Huang mengajarkannya kungfu. Sebelum Jae-hee membunuh orang lain, Pung Ho merasa lebih baik ia membunuh Jae-hee duluan. Kakek Huang juga tidak bisa mengajarkan Pung Ho karena Pung Ho tidak bisa mabuk. 내 여기서 성장 치울 수 없어 원하는 걸 가르쳐 준다만. 이 새끼 진짜. Sebelum Pung Ho berlatih kungfu mabuk, kakek Huang menyuruh Pung Ho membiasakan diri minum alkohol. Belum habis kakek Huang bicara, Pung Ho sudah pingsan duluan. Lalu Pung Ho mulai melatih diri minum alkohol. Setiap makan harus diselingi minum dengan alkohol. Bahkan Pung Ho menuangkan alkohol ke dalam nasinya. Hingga akhirnya tubuh Pung Ho terbiasa menerima alkohol di dalam tubuhnya. Setelah Pung Ho berhasil menguasai alkohol, ia bertanya kapan kakek Huang mengajarkannya jurus Dewa Mabuk. Kakek Huang berkata tubuh Pung Ho belum sanggup mempelajari jurus itu. Pung Ho juga harus melatih kekuatan fisiknya. Namun Pung Ho sudah tidak sabar untuk mengalahkan Jae-hee. Kakek Huang mengetes kekuatan fisik Pung Ho dan hasilnya Pung Ho berteriak kesakitan. Kemudian kakek Huang dengan keras mengajarkan Pung Ho latihan fisik. Setelah beberapa saat melatih kekuatan fisik, akhirnya kakek Huang mulai mengajarkan Pung Ho kungfu Dewa Mabuk. Kakek Huang mengajarkan jurus-jurus Dewa Mabuk yang telah ia tulis di dalam bukunya. Jurus terakhir adalah jurus Dewi Anggun yang terlihat lembut tetapi sangat mematikan. Pung Ho dan pemain duel lainnya bersiarah ke makam Pak Iman. Mereka yakin Jae-hee lah yang telah membunuh Pak Iman. Salah satu dari mereka menyarankan untuk memancing Jae-hee keluar. Pung Ho tertarik mendengar ide itu. Lalu Pung Ho datang ke Sasana Judo untuk menantang master terhebat di judo itu. Pung Ho merekam pertarungannya dengan para master bela diri dan menyebarkannya di internet. Video-video pertarungan Pung Ho akhirnya viral. Video tersebut juga dilihat oleh Jae-hee. Saat sedang rapat, sekretaris Jae-hee menunjukkan sebuah video. Video itu berisi ajakan Pung Ho untuk dapat bertarung melawan Jae-hee. Pung Ho mengatai Jae-hee adalah seorang pembunuh yang membunuh keluarganya sendiri. Pung Ho menunggu kedatangan Jae-hee. Lalu, saat Pung Ho sedang merawat Kang Ho, Jungran datang menemui di rumah sakit. Jungran tidak suka Pung Ho menuduh yang tidak-tidak terhadap bosnya. Jungran ingin Pung Ho menyudahi tuduhannya itu. Pung Ho menjelaskan ia tidak bisa diam melihat Jae-hee bebas setelah mencelakai saudaranya. Pung Ho sangat kecewa Jungran membela bosnya. Beberapa waktu kemudian, saat Jungran menyerahkan laporan kerjanya kepada Jae-hee, Jungran mendapati Jae-hee sedang melihat video viral pertarungan Pung Ho. Tentu saja ia menjadi curiga kepada Jae-hee. Selanjutnya, Jae-hee mengumpulkan karyawannya untuk diberikan motivasi. Sebelum Jae-hee selesai berpidato, Jungran sudah keluar duluan. Jungran sudah curiga dan diam-diam masuk ke dalam ruangan Jae-hee. Di dalam ruangan, Jungran menemukan topeng yang digunakan oleh Jae-hee. Tiba-tiba, Jae-hee masuk ke ruangannya dan Jungran pun bersembunyi. Jae-hee tidak tahu ia sedang diawasi. Jae-hee menghubungi Pung Ho dan mengajaknya bertarung. Tanpa basa-basi, Pung Ho berkata atur saja tempat dan waktunya. Jungran merekam pembicaraan Jae-hee dan Pung Ho. Kakek Huang juga mendengar pembicaraan Pung Ho dan Jae-hee. Pung Ho mengingatkan kakek Huang pada masa mudanya. Saat itu, dunia perfilman dikuasai oleh para preman. Kakek Huang dibayar untuk membunuh seseorang, namun temannya juga ikut terbunuh. Lalu, kakek Huang membalas kematian temannya dan dihukum selama 10 tahun di Hong Kong. Tidak sampai di situ, anak preman yang ia bunuh membalaskan dendam orang tuanya dengan membunuh anak dan istri kakek Huang. Kakek Huang tidak ingin Pung Ho bernasib sama dengan dirinya. Malam itu juga, Jungran memberitahukan kepada Soun bahwa Pung Ho mungkin dalam bahaya karena Jae-hee menerima ajakan bertarung dari Pung Ho. Selanjutnya, Pung Ho datang menemui panggilan Jae-hee. Ia datang ke sebuah klub malam. Jae-hee sudah menunggu kedatangan Pung Ho di ruangan VIP. Pung Ho tidak suka banyak basa-basi. Ia langsung menantang Jae-hee bertarung. Pertempuran final antara Pung Ho dan Jae-hee pun terjadi. Setelah bertarung beberapa saat, Pung Ho sadar ia tidak bisa mengalahkan Jae-hee dengan mudah. Untuk dapat melawan Jae-hee, Pung Ho harus mengeluarkan jurus mabuk yang ia pelajari. Pung Ho mengeluarkan satu persatu jurus Dewa Mabuk, namun ia masih kewalahan menumbangkan Jae-hee.
Lalu Pung Ho melemparkan diri bersama Jae-hee ke bawah arena klub malam. Jae-hee rupanya suka bermain curang. Merasa kewalahan, Jae-hee mempersenjatai dirinya dengan benda tajam. Melihat Jae-hee yang bermain curang, Pung Ho semakin beringas untuk mengalahkan Jae-hee. Pung Ho mengeluarkan jurus mabuk terakhirnya, yaitu jurus Dewi Anggun. Hingga akhirnya, ia dapat menumbangkan Jae-hee. Merasa puas sudah mengalahkan Jae-hee, Pung Ho tertawa dan menikmati kemenangannya. 최풍호표 직권이야 이게. Selanjutnya, Jae-hee ditangkap oleh polisi. Kejahatan masa lalunya juga disoroti publik. Setelah mengobati luka-lukanya, Pung Ho menjenguk Kang Ho saudaranya. Pung Ho menyampaikan bahwa ia telah membalaskan dendam Kang Ho. Kang Ho terlihat menggerakkan sedikit jarinya. Kemudian Pung Ho yang sudah baikan dengan Jungran pergi menemui kakek Huang. Wanita yang biasa datang mengantarkan makanan berkata, beberapa hari yang lalu kakek Huang pergi meninggalkan rumah. Kakek Huang menitip sepucuk surat untuk Pung Ho. Kakek Huang mengucapkan salam perpisahan. Ia sudah lama menetap di rumah itu dan sudah saatnya untuk berkeliling dunia. Kakek Huang berpesan agar Pung Ho menggunakan kungfu Dewa Mabuk sebaik-baiknya. Ia juga berharap Pung Ho mendapat pekerjaan tahun ini. Ya, dengan begitu, film pun selesai. Film Duel The Final Round merupakan film bergenre aksi komedi yang dirilis pada 22 September 2016 lalu. Film ini disutradarai oleh Shin Jae-ho dan dibintangi oleh Lee Joo-sung, Oh Ji-ho, Lee Jung-jin, dan Shin Jung-gun. Film yang disutradarai oleh Shin Jae-ho ini mengangkat tema pembalasan dendam seorang adik terhadap peristiwa naas yang dialami oleh kakaknya. Selain itu, film ini juga menyorot pertarungan underground yang sepertinya masih terjadi di kalangan masyarakat. Film berdurasi 97 menit ini akan membawa kita pada suasana yang sedikit menegangkan. Adegan aksi yang disajikan tampak begitu alami dan terkesan sangat profesional. Namun, selipan komedi ataupun punchline yang ada membuat kening penonton tak selamanya berkerut. Kamu bakal dibuat terkekeh sebelum wajahmu kembali serius untuk adegan aksi selanjutnya. Tak sampai di situ, film aksi ini juga menyajikan gambar dan suasana yang membuat mata tenang namun terkadang menjadi tegang. Ya, karena genre filmnya, makanya ada nuansa sedikit tegang. Intinya, pengambilan gambar dalam film ini sangat baik. Oke, dan masuk pada sesi penilaian. Biro Perfilman UBR Media memberikan rating film Duel The Final Round 7,1. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan nonton film keren ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment. Terima kasih banyak dan bye-bye. Engkau kini bukanlah untukku, sungguh ku tahu ingin ku telah jauh. Cukup sudah kau lupakanlah masa-masa itu, saat dulu aku di hatimu.